Puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita akan semangat kembali ya untuk memuji, memuliakan Tuhan, juga mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Walaupun dari rumah masing-masing, saya terlalu yakin dan percaya Allah ada di tengah-tengah kita. Baik, mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita akan angkat satu pujian. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Beribadah kaum wanita, urapi dari awal sampai akhir, biar kami boleh rasa sukacita, hadirat Allah turun di tengah ibadah wanita malam ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan sama-sama naikkan satu pujian kepada Tuhan, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya
sangat bersyukur, saya terlalu yakin dan percaya malam hari ini kita semua boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Kita angkat dulu satu pujian di tengah ombak dan arus pencobaan. urapi kaum wanita, supaya firman malam ini boleh memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, malam ini kita sudah banyak memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Malam ini firman Tuhan akan saya berikan judul Badai Pasti Berlalu. Saudara, adakah di sini ibu-ibu yang tidak pernah bertemu apa yang namanya masalah, apa yang namanya persoalan? Tetapi percayalah bahwa tidak ada masalah yang menetap. Masalah itu pasti tiba-tiba datang dan akhirnya akan selesai. Nah, kita akan baca dulu di dalam kitab Yunus pasal yang pertama ayat 13 sampai 16. Saya baca cepat. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin
bergelora menyerang mereka. 14. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah orang tanggungan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." 15. Kemudian mereka mengangkut Yunus, lalu mencampakkan ke laut, dan laut berhenti mengamuk. 16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban dan bernasar kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini ada badai. Saat Yunus naik kapal, ya, disuruh ke Niniwe, dia perginya ke Tarsis. Tiba-tiba ada badai mengamuk, kapal terombang-ambing, sehingga orang mulai panik. Nahkoda kapal, pasti yang pakar mengendalikan kapal, ya, dia sudah kehabisan akal. Sampai-sampai mereka berpikir, kita kurangin beban, kita buang ke laut. Beban-beban sudah dibuang ke laut, itu air tetap aja masuk. Kapal terombang-ambing, hampir tenggelam. Kemudian mereka membuang undi. Ada orang berdosa di sini. Nah, ternyata kedapatan. Siapa dia? Yunus. Kemudian Yunus, dia mengaku bersalah, lalu dia dilemparkan ke laut. Dan benar, ketika Yunus dilempar ke laut, apa yang terjadi? Ombak seketika itu juga tenang, perahu tenang, selamat. Nah, lalu orang mulai kagum, orang mulai takut akan Tuhan Yunus. Nah, saudara, di sini kita melihat badai menerpa kapal yang dinaiki oleh Yunus. Kenapa? Akibat dosa. Jadi ada beberapa akibat badai itu datang dalam kehidupan kita. Termasuk badai masalah, badai penyakit, entah itu juga termasuk virus corona yang hari-hari ini kita hadapi. Saudara, ada itu namanya badai. Dan tapi badai itu ada macam-macam, ya. Yang pertama kita lihat tadi yaitu dosa. Gara-gara seorang yang melanggar perintah Tuhan, Yunus, badai itu datang. Tapi ketika Yunus dilempar, ya, badai berhenti. Yunus dimakan ikan, dia berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Yunus dimuntahkan di Niniwe. Nah, saudara, kadang kita pun karena satu kesalahan pelanggaran, kita harus menerima akibatnya. Itulah yang disebut masalah. Yang kedua, saudara, badai itu juga bisa datang karena iblis. Nah, itu biasanya datang kepada anak-anak Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam Markus pasal 4, ya, nanti aja dibaca ya, ayatnya yang ke-35 dan seterusnya. Murid-murid mereka sedang berlayar. Nah, di tengah perjalanan badai datang mengamuk. Ternyata, saudara, setelah Yesus meredakan badai itu, tibalah mereka di sebuah perkampungan yang namanya Gadara. Dan ternyata di sana ada satu jiwa yang harus diselamatkan, orang yang kerasukan setan, ya. Sehingga orang itu siang malam berteriak-teriak, menjerit atau mungkin menerkam siapa saja yang lewat. Semua orang takut. Akhirnya, saudara, orang yang kerasukan setan itu dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Dan setan-setan itu pergi, ya, kepada babi-babi. Nah, di sini kita melihat dalam melayani Tuhan, ketika kita mau melakukan perintah Tuhan, itu iblis coba-coba menghalangi, ya, dengan berbagai masalah. Tetapi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana cara kita mengatasinya? Lakukan yang namanya peperangan rohani. Kalau masalah datang karena iblis, itu hanya bisa diusir dengan doa, dengan puasa. Jadi ibu-ibu, kita tidak perlu takut menghadapi badai tahun 2021. Konon ini adalah badai corona yang besar dan mengakibatkan badai-badai yang lain. Tapi percayalah, ketika kita menghadapi badai, kalau itu datangnya dari iblis, kita bawa dalam doa. Kita peperangan rohani. Makanya ada doa puasa sebelum melayani Tuhan. Nah,
maka kita akan beroleh kekuatan dan kemenangan. Badai itu tidak menetap, pasti berlalu. Yang ketiga, karena apa? Kelalaian. Kadang badai hidup, masalah, persoalan itu datang karena kelalaian kita. Ibu-ibu, pernah nggak? Saudara, mungkin tuh Roh Kudus sudah bilang, jangan lakukan bisnis ini, saudara melakukan. Akhirnya, bisnisnya nggak jalan dengan baik. Di dalam Alkitab pun ada contoh dalam Kisah Rasul 27, Paulus berlayar ya menuju ke Roma. Nah, di tengah pelayaran, Paulus sudah mengingatkan, jangan kita lanjutkan perjalanan kita ini karena akan ada badai. Tapi nahkoda kapal bersama orang-orang yang ada di dalam kapal itu melanjutkan perjalanan karena mereka mungkin berpikir, oh mereka lebih tahu, paham tentang laut. Namanya saja pembawa kapal, nahkoda. Tapi apa yang terjadi? Kapal terkandas. Tapi karena ada Paulus di situ, kapalnya memang terkandas, pecah ya. Tapi semua orang selamat karena malaikat Tuhan menjumpai Paulus ya. Kamu tenang saja karena tidak ada satu orang pun yang celaka. Nah, saudara, kadang memang badai tidak mencelakai kita karena kita lalai ya. Tapi tetap aja kerugiannya banyak kan. Ini kapal terkandas, terkatung-katung di tengah lautan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kadang badai itu datang karena apa? Ujian. Ya, badai datang untuk menguji iman kita supaya kita naik level. Karena setiap orang pasti untuk naik sekolah aja, untuk naik kelas harus diuji. Iman kita pun perlu diuji. Itu ada di dalam Matius 14 ayat 22 dan selanjutnya. Di sana diceritakan bahwa Yesus sebelumnya itu memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Baru saja Yesus bikin mujizat. Lalu Yesus bilang, aku akan naik ke gunung untuk berdoa. Kamu menyeberanglah dulu, pergilah ke seberang. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Murid-murid diterpa badai. Sekitar jam 2-3 menjelang pagi ya, gelap gulita, badai, murid-murid ketakutan. Tetapi apakah Yesus membiarkan murid-murid mendayung sendiri? Kalau kita perhatikan di ayat itu, Yesus lewat. Kemudian Petrus berteriak, hantu. Nah, tapi Yesus bilang apa? Hei, ini aku. Nah, lalu Petrus bilang, kalau itu Tuhan, suruh aku ke situ, gitu kan? Lalu Yesus bilang, mari kemari. Petrus melangkah. Dan apa yang terjadi waktu Petrus melangkah? Ada ragu. Benar nggak ya ini? Dia dengar suara angin, dia dengar suara ombak, dia hampir tenggelam. Tapi lalu dia teriak apa? Yesus, tolong saya. Nah, di sini ujian iman. Sehingga Petrus makin mempercayai, makin mengalami Tuhan. Ya, jadi badai itu pasti datang, tapi pasti berlalu juga. Karena sifat badai memang sekonyong-konyong tiba-tiba, tapi pasti ada akhirnya. Demikian pula kalau hari-hari ini kita menghadapi badai corona. Percayalah ini akan berakhir, tidak akan selamanya. Untuk itu kita introspeksi diri. Kalau ini teguran dari Tuhan, bagaimana caranya? Kita berdoa, minta ampun kepada Tuhan, doa puasa. Nggak ada salahnya saudara kita berdoa, berpuasa, supaya Tuhan segera melalukan badai yang namanya corona ini. Entah dengan mendapatkan obat, yang sekarang ini kan sudah ditemukan vaksin dan sebagainya. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan kita terlena. Bahkan gereja-gereja terlena oleh masalah badai ini. Mereka lupa untuk mengadakan doa bersama. Tapi saya senang sekali kemarin itu dari Salatiga, itu sekolah Alkitab itu untuk pertama kalinya ada doa bersama se-Indonesia, walaupun lewat apa yang namanya online. Tapi cukup menggetarkan ya. Dan itu nanti akan berkelanjutan. Nah, mari kita jemaat Tuhan PPDI Penira Pondok Maharta, di tengah badai seperti ini kita berdoa, kita minta ampun untuk bangsa ini, untuk gereja Tuhan yang mungkin juga sudah mulai lalai ya, sehingga Tuhan memberikan belas kasihannya. Nah, selain kita berdoa, cepat cari perlindungan ya kan. Kalau kita naik kapal lalu ada badai, pasti nahkoda itu akan membawa ke pelabuhan terdekat atau pulau terdekat untuk berlindung dari badai. Nah, kemana kita cari perlindungan? Yang pasti Yesus adalah kota perlindungan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku,
kota bentengku, aku percaya akan Dia, Sang Perisaiku. Jadi saudaraku, mari kita mau mencari perlindungan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan berlindung pada harta, pada pangkat, pada manusia. Saudara akan kecewa karena mereka pun lemah dan sesaat menolong. Tetapi kalau kita berlindung kepada Tuhan, maka kita akan mengalami apa yang namanya aman, tenang, damai walau di tengah badai. Nah saudara, karena Yesus itu dikatakan firman menara yang kuat. Orang benar akan lari kepadanya. Orang benar akan lari kepada Yesus, benteng perlindungan. Sehebat apapun rohani saudara, ya, sehebat apapun seseorang, itu tidak berarti kebal dari masalah. Jangan salah saudara, Nabi Elia aja dia kena badai, ya kan? Jadi saat ini jangan saudara berpikir, oh rohaninya tinggi, rohani sekali, nggak mungkin dia mengalami badai. Termasuk corona. Wow saudara, siapa bilang corona bisa menimpa siapa saja? Tapi ingat, jangan takut, karena kita punya tempat perlindungan yang teguh, yang kekal, yaitu tetap kita berdoa. Selain tentu kita memakai protokol kesehatan seperti yang sudah didengung-dengungkan oleh pemerintah, kita tetap berlindung kepada Tuhan. Berdoa, kemanapun kita berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita nggak tahu dengan siapa kita berjumpa, walaupun kita sudah rapat, ya, perlindungan kita rapat. Kalau kita nggak berdoa kepada Tuhan, kita akan kecolongan juga. Tapi saudara, selain kita menjaga diri, hidup bersih, hidup sehat, kita juga harus berdoa. Kemanapun mau bekerja, berdoa. Nah saudara, selain itu, kalau kita orang menghadapi badai apa? Cari teman kan? Nah, ada badai pasti kita cari orang lah di sekitar kita. Nah saudara, demikian pula kita sebagai anak Tuhan. Sering saya singgung, kita butuh komunitas rohani. Karena dengan komunitas rohani ini kita akan bisa saling menghibur, saling menguatkan, saling meneguhkan. Seperti malam ini kita beribadah kaum wanita, kita saling meneguhkan, saling menguatkan. Walaupun kita ada di rumah masing-masing, tapi saya percaya hati ibu-ibu ada di Ibu Andi, hatinya ada di mengingat Ibu Yeti, Ibu Kyo, Ibu Heri, Ibu Elis, Ibu Mar, gitu kan, Ibu Nana, kaum wanita yang lain. Ya, sebab itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mari jangan kita lepas dari apa yang namanya komunitas rohani, ya. Kita saling berkabar, ya, saling memberitahu. Itu gunanya WA. Jangan takut menulis di WA lalu tersinggung. Wah saudara, takut komen, takut salah, takut si A si B. Aduh saudara, hari ini WhatsApp itu adalah sarana kita berkomunikasi, ya, sarana kita untuk saling berkunjung, saling mengetahui kabar, ya. Jangan sampai kita benar-benar tidak ada komunitas lagi karena kita mengurung diri, ya, merasa diri nggak butuh orang. Siapa bilang? Saudara lahir aja butuh orang. Kalau nggak ada yang nolong, sudah bisa lahir. Nanti saudara mati, siapa yang nolong? Memang bisa nyemplung ke kuburan sendiri. Kok butuh orang? Jadi manusia butuh orang, saudara. Kita butuh komunitas, dan komunitas paling berharga, Mbak, yang firman Tuhan inginkan adalah komunitas di dalam Tuhan, rohani. Karena pasti apa yang kita bicarakan tentang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, hidup bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan itu kekuatan yang dunia tidak bisa berikan. Nah saudara, yang kedua, saat kita ketemu badai, selain kita berlindung kepada Yesus, kemudian cari komunitas rohani, yang ketiga apa? Kita harus hadapi. Gak mungkin kita menghindar. Coba orang sedang berlayar lalu badai. Kalau nggak keburu menghindar, mau nggak mau kan hadapi. Lah kalau perahunya kecil, kalau ombaknya 7 meter, wah pasti tenggelam toh. Nah itu pasti. Tapi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ada satu pujian yang sering kaum wanita, Yesus, Engkau juru mudiku, hidupku ada dalam tangan-Mu. Jadi juru mudi kita Yesus. Kemanapun kita pergi, ketika kita
punya nakoda kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu takut hadapi badai. Karena bersama Yesus pasti Yesus nggak mungkin membawa kita celaka. Kalau kita lihat tadi murid-murid, ketika diterpa badai ada Yesus, laut tenang, ya, angin ribut tenang, Selama ada Yesus kita akan nyaman. Lalu saudara, yang ketiga, saat kita bertemu badai, berhadapan dengan badai, apa? Mari kita mau ringankan beban kapal. Kan tadi Yunus, nakoda berusaha untuk menyuruh orang-orang lempar itu beban yang berat supaya kapalnya ringan, gitu kan? Toh badai terus datang. Nah demikian, tapi itu kan satu usaha. Demikian pula kita bisa berusaha untuk meringankan badai yang datang, badai corona hari-hari ini. Yaitu apa? Dengan meringankan beban. Contoh meringankan beban itu apa sih? Kalau dulu sebelum ada corona kita biasa mungkin jalan-jalan, ya kan, piknik, mungkin makan di restoran, mungkin. Nah sekarang nggak perlu. Toh ada larangan dari pemerintah kan. Nah, dengan kita di rumah, masak sendiri di rumah, kita sehat, ya. Duit kita juga nggak keluar. Kita jarang pergi jalan-jalan lagi ke mall atau apa, mungkin bertemu teman ulang tahun, ya. Nah, kan kalau ibu-ibu biasanya anaknya ulang tahun ngantar, kalau anaknya masih kecil kan begitu. Nah, temennya ulang tahun mungkin diundang. Sekarang enggak, ya. Kita mau meringankan beban, ya. Jadi yang nggak perlu kita pikirin. Juga kita jangan mikirin orang, nanti kita pusing. Ya, ibu-ibu biasanya banyak mikirin orang, sehingga bebannya makin berat. Aduh, itu kok bisa begini, ini begini. Saudara, tapi mari kita ringankan beban. Nggak usah kita pandang salah orang, tapi kita pandang Yesus saja. Yang ketiga, saudara, jangan buka celah. Perahu kalau lagi diterpa badai, kalau jendelanya terbuka, ada lubang kecil, maka air akan masuk. Demikian pula kehidupan kita. Jangan buka celah untuk dosa. Nah, saudara, di masa corona ini, badai corona ini, saudara, Tuhan mau mengajar kita untuk hidup takut Tuhan, cinta Tuhan. Ya, jangan sampai perahu kehidupan kita bocor. Mari kita mau tetap jaga hati kita. Ya, jangan kita izinkan dosa, kesalahan, ya, itu membuat hidup kita bocor. Tapi Amsal katakan, jaga hati dari segala kewaspadaan. Jauhkan iri, jauhkan rasa kecewa dan sebagainya. Tapi mari kita mau selalu menjaga hati. Dan yang terakhir, saudara, ketika badai datang, badai apapun itu, maksud saya mau sakit penyakit, mau keuangan, mau corona, ya, yang menakutkan, kita harus terus gunakan kompas. Apa kompas kita? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kompas kehidupan. Perahu tanpa kompas dia akan kesasar. Ya, tapi dengan kompas atau navigasi, ya. Navigasi itu kalau berfungsi dengan baik, maka dia akan bisa menuntun kapal itu ke tujuan, kemana kapal itu pergi. Kompas itu akan menuntun kapal itu bisa sampai tujuan. Nah, saudara, kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita minta pimpinan Roh Kudus, kaum wanita. Dan kita juga selalu baca Alkitab. Itulah yang menjadi penunjuk, ya. Dia menasihati kita sehingga kita bisa hidup bijaksana, ya. Kita bisa diberi hikmat. Karena hikmat yang sesungguhnya itu datangnya dari Tuhan, bukan hikmat manusia yang orang pikir itu benar, belum tentu benar. Tapi kalau kita baca firman tiap hari, kita akan makin peka menyikapi zaman ini, menyikapi keadaan ini. Puji Tuhan, saudara, akhirnya jangan kita takut menghadapi badai. Karena tadi kita sudah lihat, badai itu pasti berlalu. Kita harus percaya tidak ada badai yang menetap. Satu kali pasti pergi, termasuk corona ini, satu saat dia akan pergi. Puji Tuhan, kita akan angkat satu pujian sebelum kita berdoa. Kita angkat itu pujian. Peganglah tanganku, Roh Kudus.
supaya kami tidak takut menghadapi badai apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Karena kami tahu badai itu tidak akan menetap, satu saat pasti berlalu. Sebab itu kalau malam ini ada di antara kami yang menghadapi badai, kalau itu karena kelalaian kami, Tuhan mengampuni kami. Kalau itu karena kuasa iblis, Tuhan yang akan melalukan. Biarlah kami boleh senantiasa berlindung kepada Tuhan Yesus Kristus, menara yang kuat, kota perlindungan. Berkati seluruh kaum wanita yang ada malam ini. Kiranya Tuhan Kau tahu apa yang menjadi pergumulan semua ibu-ibu yang ada. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh berkat. Kalau sebentar kami berdiri, biar kami pulang membawa berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itu menyertai kami sekarang sampai selamanya. Dalam nama Yesus. Amin.